hadir di PSW Antasari Hotel. Mau kenal lebih dekat dengan sahabat-sahabat PSW kita? Nonton yuk! Selamat sore, saya dengan Betty Nurbaiti dari Wellness. Jangan lupa stay tune, bergabung dengan kita karena ada hadiah-hadiah menarik yang menanti Anda untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik. Bincang-bincang kita nanti adalah tentang persahabatan, tentang kesehatan, dan keseharian kita di masa PSBB. Sampai ketemu di tanggal 30 September, Rabu, jam 4 sore. Selamat sore, sahabat PSW. Hari ini nih topik kita seru banget nih. Kalau yang udah baca teasernya, pokoknya kita hidup anti kaleng-kaleng, anti kualitas hidup kaleng-kaleng nih katanya hari ini. Mungkin buat sahabat PSW yang udah ikut ngikuti teaser-teasernya kita nih, kita ceritanya hari ini mau ngebahas tentang sesuatu yang pasti semua pada ngalamin nih. Soalnya lagi pandemi gini ya, kualitas hidup itu kayaknya kalau kita nggak maintain agak susah ya, karena memang banyak sekali kan kendalanya ya. Jadi tuh zaman sekarang tuh topik itu biasanya kalau kita ngobrol sama teman sahabat ya, itu adalah pasti capek nih mas harian begitu itu tadinya kok kualitas hidup bagusnya merasa capek-capek terus gitu kan hidup benar-benar jadinya tampilannya nggak bagus, dikit-dikit sakit, terus cuaca juga ya, kadang-kadang juga panas, juga dingin, sering berak badan, ini itu pokoknya kalau udah misalnya anak sekarang nih, bahasanya alay-alay bilangnya udah jompo. Nah, nggak mau dong jompo sebelum waktunya kan. Makanya kita mau bahas nih gimana caranya supaya kualitas jangan kualitas hidup kaleng-kaleng. Kita ada tamu istimewa nih sore ini. Ada Mbak Betty Nurbaiti dari Wellness Oil. Kita mau seru-seruan, kita mau cerita-cerita nih. Pokoknya kita mau hidup kita tidak kualitas kaleng-kaleng, yang berkualitas. Harus gimana? Banyak cara sih ya sebenarnya ya. Sahabat PSW. Mulai dari kita meningkatkan hal-hal yang kita lakukan setiap hari ya, lebih berkualitas supaya tadi itu tuh nggak sering dikit-dikit sakit, dikit-dikit nggak enak badan, sakit kepala lah, mudah lelah, dan ujung-ujungnya jadinya nggak happy gitu kan. Kita masih nunggu ya Mbak Betty selamat sore Mbak Betty. Hai, sore. Apa kabar? Baik, baik. Selalu cantik ini Mbak Betty nih, selalu cantik dan kece. Sama Bariska juga. Ini kita mau ngobrolnya ringan atau gimana nih? Udah kita siap-siap mau buku nih, yang kira-kira mau dia udah diapain siap nih? buku ya. Mbak Betty ini nih pakar. Aja kalau kita mau kulik-kulik soal oil nih kayaknya jagonya oil dan yang lain-lain ya Mbak, produk-produknya Wellness juga. Mbak Betty, gimana kabarnya ini sekarang? Setiap hari gimana nih dengan di rumah saja? Baik. Mau Baik, bagaimana sehat lagi? ya Mbak? Memang harus di rumah ya. Sehat. Iya dong, pasti. Tetap di rumah saja ya Mbak, kalau kita ya, setia di rumah saja ya. Mbak, kalau dulu tuh sebelum dirimu mendirikan Wellness, Mbak Betty kan dulu bekerja ya, maksudnya sebelum terjun ke dunia bisnis. Kok kepikiran sih Mbak yang peroilan ini gitu? Apa sih yang tadinya awalnya Mbak Betty tuh jadinya tiba-tiba jadi kepikiran yang ini gitu kan? Apa jangan-jangan nih ya yang tadi aku sebutin semua tuh suka tidur gak berkualitas lah, sering gak enak badan, sakit kepala. Yang kalau bahasa alay sekarang makanya orang bilang kualitas hidup kaleng-kaleng gitu ya Mbak ya. Apa jangan-jangan punya cerita loh Mbak, kok tiba-tiba jadi memilih ininya bidang usahanya si peroilan ini, Wellness. Oke. Sebenarnya nggak milih sih. Sebenarnya Nggak milih ya? Terpaksa. Kenapa Mbak terpaksa? Backgroundnya nggak ada hubungannya dengan oil, nggak ada hubungannya dengan biologi, nggak ada hubungannya dengan kimia gitu ya. Tapi hubungannya dengan menjadi ibu gitu. Jadi waktu itu tuh kebetulan saya sama anak saya yang kedua itu kita berdua tuh dua-duanya punya kulit yang super sensitif, Mbak Mariska gitu. Super sensitif. Nggak bisa sembarangan atau Mbak kalau super sensitif ya? Mesti tertentu ya. Nggak bisa gitu. Nah, waktu dia lahir biasanya kan kalau kita pulang kita langsung dikasih paket
ibu habis melahirkan atau paket baby gitu kan ya. Iya, Nah, iya, terus iya. kita bawa pulang, akhirnya ya sudah itu yang dipakaikan gitu. Tapi saya itu tidak melengkapi diri dengan gini. Harusnya sebagai ibu itu ya, untuk bayi itu kita sebelum ngasih, kita cek dulu kan, bayi saya itu mau dikasih Iya, apa gitu loh. iya Nah, betul, ini betul. nggak saya kerjain, Mbak Mariska. Jadi itu saya berasa akhirnya bertanggung jawab terhadap alergi yang dia rasakan tahunan. Udah nggak Aduh, tahu kasihan banget, Mbak, sampai tahunan. banget, udah nggak tahu lagi dermatologisnya itu udah berapa banyak yang kita datangi itu udah nggak kehitung deh gitu ya. Nah, Iya, tapi iya. ternyata simple, dia itu alergi terhadap sulfate dan paraben. Terus dia juga nggak bisa proses food gitu. Jadi kebanyakan makanan-makanannya yang kita masak di rumah deh gitu. Jadi nggak bisa jajan. Iya, nggak bisa jajan, benar-benar harus jadi homemade ya Mbak. Oh oke, jadi memang ada satu kondisi yang tadinya akhirnya dalam hal ini anak gitu ya, yang memang ya namanya anak ya Mbak, kita kan pasti berusaha dong ya, masa dia kasihan banget gitu kan kalau sampai misalnya apa sih Mbak yang muncul waktu itu, gatel-gatel atau misalnya kayak reaksi alergi lain? Merah-merah di sekitar mukanya, Merah-merah. jadi dari mulai bawah mata sampai bawah, sampai mulai agak leher-leher gitu, merah, gatel, terus juga mengeras, sehingga dia tuh buka mulut tuh hanya sedikit, jadi nggak Aduh, bisa, kasihan banget. nggak bisa gede gitu, nggak bisa, hanya sedikit, saking mengerasnya. Iya. Gitu. Oh, Nah itu sampai kita berdua ini banget sampai ya. sekarang itu yang kita pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kita bikin sendiri karena kita nggak bisa beli di luar sana. Gitu. Iya. Jadi emang masih khusus ya Mbak. Jadi alasannya itu Iya, sebenarnya terpaksa. Alasannya itu. Iya. Tapi terpaksa jadi baik ya Mbak ya. Maksudnya akhirnya justru malah Mbak Betty bisa banyak membantu orang lain loh. Mungkin banyak di luar sana sahabat PSW yang juga perlu banget ya sebenarnya produk-produk yang namanya apa ya Mbak, hypoallergic atau apa ya kalau kategori yang kayak gitu tuh? Sensitive skin sih, cuman Sensitive memang skin, ya. Levelnya bisa hypo, bisa medium, bisa ya. Kalau kita memang mungkin udah masuk kategori hyper kali, sudah amat-amat sangat gitu. Iya, oke. Mbak, penasaran deh, Mbak Betty ini kan walaupun udah punya 2 anak yang udah remaja, tapi tetap cantik ya, nggak kelihatan loh Mbak, anaknya udah gede. Mbak, kalau sama anak-anak gimana sih? Kalau sama anak-anak gimana? Soalnya gini Mbak, biasanya nih ya kalau ibu-ibu ya yang anaknya udah remaja gitu ya, pasti ada aja. Soalnya kenapa? Karena kalau anak udah remaja itu biasanya malah super spesial ya Mbak ya. Soalnya kan dewasa belum, tapi anak-anak juga bukan gitu kan, jadi kayak peralihan gitu. Mbak Betty kalau sama anak sekepo apa sih Mbak? Pengen tahu aja, apa jangan-jangan ya kalau di sosial media ya sama anak-anaknya didepak nih, nggak boleh temenan, mama nggak boleh temenan sama aku di sosial media. Terus misalnya dia lagi ngapain itu, jadi kayak puja dunia sendiri. Mbak Betty kepoan gak sih sama anak? Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Saya tuh dari kecil kayaknya mereka itu saya treatment as another human being. Dia bukan anak kecil. Jadi saya tuh dari kecil berusaha untuk nggak bicara dengan mereka gini misalnya. Misalnya apa ya? Oh cucu, misalnya gitu ya. Gugu, misalnya gitu. Iya, dibayi-bayiin gitu ya Mbak? Saya nggak menggunakan bahasa itu sama sekali. Jadi dari mereka kecil tuh kita bicara normal gitu. Misalnya kita datang ke kamarnya, have a nice good night, sweet dream, gitu. Sampai ketemu besok ya, gitu misalnya. Jadi dari kecil tuh kita biasakan begitu. Nah, waktu mereka tumbuh, kita punya peraturan, mereka cuma boleh nonton TV hari Sabtu dan Minggu. Terus kalau punya waktu mereka kecil, mereka hanya nonton Animal Planet, National Geography, terus CD-CD yang kita beli dari museum, nah mereka nontonnya itu gitu ya. Nah terus pas mereka mulai punya device pun, saya bilang dengan mereka, kalau kalian tidak bersedia ada mami dan ada daddy di dalam sosial media account kalian, gak apa-apa gitu. Itu kebebasan kalian karena itu account kalian. Tapi pastikan mami sama daddy bisa akses. Kita bisa lihat ada apa sih di situ. Karena semua kita dengan komputer kita, dengan electronic devices kita ada di ruang tamu. Kita nggak boleh bawa ke kamar. Termasuk saya gitu ya. Iya. Jadi ada aturan ya Mbak ya. Jadi dari kecil mereka sudah tumbuh dengan semua keputusan ada di kamu. Cuman peraturan rumah begini. Nah, terus terserah deh gitu.
Ya, oke. Itu good point banget tadi yang Mbak Betty bilang bahwa treat anak-anak itu sebagai human being juga. Jadi ya nggak perlu dibayi-bayiin dan nggak perlu dibikin jadi beda ya. Jadi anaknya juga dengan sendirinya, juga nggak aneh-aneh ya Mbak ya. Kalau kita misalnya kasih dia kayak seperti itu, justru mereka mungkin akan lebih menjaga kepercayaan kita dengan kita bilang bahwa ya udah, tapi pokoknya ini gitu ya, boleh punya media sosial dan kita nggak ada, tapi mereka juga tahu harus gimana gitu kan. Tadi good point yang kedua tuh mungkin sahabat PSW kita notit ya, Mbak Betty bilang tadi semuanya itu di public area, itu aku seneng deh, soalnya jadinya kan Mbak, nggak ngumpet sendiri di kamar ya kalau punya anak remaja ya. Soalnya kan dengan kalau misalnya semua itu kita taruh di kamar anak kita, ada semua tuh, ada gadget, ada TV, ada itu, ada ini, akhirnya kan kita nggak ngobrol ya Mbak sama anak kita ya, dia nggak keluar tuh dari kamarnya dia, karena semua sudah ada ya jadinya. Tuh sahabat PSW nih, mungkin yang anaknya remaja juga, ada 2 good point tuh tadi yang Mbak Betty bilang, pokoknya jangan galau ya Mbak ya, kalau sama anak remaja ya, pokoknya santai, tapi harus ada aturannya juga. Sama kan anak remaja suka, sorry. Iya, gimana Mbak? Ada satu lagi sih poinnya yang saya suka dengar dari teman-teman yang lain. Mereka kan titik-titik tertentu membangun karakter mencari jati dirinya ya Mbak. Jadi biasanya agak-agak rebellion gitu, agak-agak menantang gitu bener, ya. Menantang, iya. Coba-coba Mbak, coba-coba kan. Bener. Kira-kira dikasih nggak nih gitu ya? Nah, iya, ngetes mamanya nih gimana nih kira-kira. Banget. Nah, kita di rumah kalau sudah mulai misalnya agak menaikkan nadanya, kita tinggal bilang, ini kita mau main game menaikkan nada, terus kalau dia mulai marah, misalnya saya juga bilang, atau kita mau bikin permainan, kita boleh saling marah nih, gitu. Iya. Akhirnya dia tenang gitu ya. Kalau dia mulai naikin suaranya juga gitu, oh kita sekarang bicaranya ganti ya, polanya ya, kita semua dengan teriak-teriak, dengan nada tinggi, apa begitu sekarang kita komunikasi ya, dia turun lagi gitu. Jadi saya selalu nggak bilang, kamu nggak boleh naikin suara dengan saya, nggak gitu. Oke, if you want to play the same game, that's fine. Jadi kita sekarang akan bicara begitu ya, gitu ya. Atau kita mau ngobrolnya kayak gitu nih modelnya. Dia langsung, ya gitu, ya sudah. Kalau gitu, senang bicaranya gitu, supaya saya juga bisa. Gak usah teriak-teriak ya Mbak ya? Iya, setuju. Kalau dulu zaman anakku kecil, aku pakai istilah indoor voice sama outdoor voice. Jadi kalau ngomong kita deket-deket, aku selalu bilang I'm right here, you don't have to shout. Soalnya kalau keras-keras itu berarti kita kayak Tarzan ya Mbak ya, di luar ya. Terus, aku selalu bilang kalau Tarzan itu dia punya reason karena dia di hutan, ya nggak kedengeran kalau dia pelan-pelan kayak kita gini. Jadi kalau di dalam jauh-jauh soalnya nggak kedengeran. Benar. Good point banget Mbak Betty. Mbak Betty, ada yang bertanya ini. Mbak Betty ini sport mom nggak? Oh, Mbak Betty suka kegiatan yang berbau sport nggak? Atau malah justru kalau sama anak-anak ya, karena tadi udah remaja kan jadinya kita berteman ya sama anak, dia olahraga apa atau kita olahraga apa, jadi kayak bareng gitu ya. Jadi bondingnya juga melakukan kegiatan outdoor atau sport. Mbak Betty ini sport mom atau enggak? Bagaimana ya? Menurut saya sih iya ya. Iya ya. Kebetulan dua-dua mereka main bola dari kecil gitu. Jadi dulu dari Jumat, Sabtu, Minggu saya mendedikasikan waktu saya itu ngantar mereka bola. Hari Sabtu kakaknya, hari Minggu adiknya. Jadi terus aja begitu, Sabtu Minggu. Juga sempat ngelatih bola juga yang untuk tim yang kakaknya yang perempuan gitu di Jakarta International School. Jadi kalau dibilang sport mom nggak ya? I think so. Kayaknya iya deh. Mbak, berarti sama dong, menderita dong. Aku juga kalau Jumat Sabtu nganter itu kan kita kepanasan, kehujanan ya Mbak ya, sampai lepek, sampai pokoknya menderita bersama anak gitu ya Mbak. Tapi seneng ya. Iya. Seneng ya. Kalau mereka udah remaja tuh baru berasa Mbak. Iya, soalnya kan mungkin nggak kalau masih lebih kecilan kan kita nganterin ya, nungguin, ikutan kepanasan, kehujanan. Kalau udah remaja kan mungkin ada saat-saat yang dia pergi sendiri ya, kita udah nggak nganterin, misalnya nggak nungguin di pinggir gitu ya Mbak. Iya. Mbak, mau nanya nih, kalau sekarang lagi pandemi ya, sekarang kan bukan ada tren baru, cuma ada kecenderungan baru bahwa karena orang itu semua di rumah,
Jadi bermunculan hobi-hobi ya mungkin hobi-hobi baru atau hobi-hobi lama yang dulu sebelumnya nggak pernah dikerjain gitu ya. Kita kepo sama Mbak Betty nih. Mbak Betty, semua orang itu sekarang itu kembali memasak kayaknya. Jadi banyak sekali master chef di rumah gitu ya. Mau ngukur aja nih Mbak Betty. Mbak Betty kayaknya mungkin suka masak juga deh. Mbak Betty kalau masak nih ya, kita kalau keluarin gagal meter lah ceritanya gitu ya. Kejadian-kejadian apa ya kalau pas masak itu yang absurd-absurd gitu. Misalnya apalah gosong lah atau nggak mateng atau misalnya salah masukin gitu ya. Kalau aku dulu ya Mbak sempet mesti masukin gula, taunya masukin garam gitu kan. Waduh kacau, ini kenapa rasanya jadi kayak gini. Pokoknya yang lucu-lucu. Punya kejadian lucu-lucu nggak kalau di dapur? Pastinya banyak karena saya itu nggak hobi masak sebenarnya, Oh, atau nggak mungkin hobi masak. nggak bisa masak kali gitu ya. Nah, tapi karena pandemik ini dipaksain sama sama yang tua, si kakak gitu ya. Ayo Iya, mami iya. cobain gitu ya. Kalau mereka selalu bercandanya gini, untung apa namanya mami sama Dedi itu cocok karena kalian dua-duanya nggak suka dapur gitu, makanya jodoh. Gitu. Oh. Nah, jadi kita dipaksa ke dapur. Nah, saya itu cuma ditinggal untuk ngeliatin spaghetti. Cuman rebusan spaghetti. Ternyata itu pun gagal. Dan cerita itu melanglang kemana-mana. Ya ampun, mami itu cuma jagain spaghetti aja. Spaghettinya juga hangus. Gitu. Saya tuh nggak spagettinya hangus gitu loh. Oh, spaghetti. Oh gitu ya Mbak. Bisa, mami gitu. Ya ampun gitu. Nah, itu konyol. Iya, Masa spaghetti bisa tapi hangus, seru gitu. ya Mbak. Tapi seru ya, poinnya adalah sebenarnya kadang-kadang kita melakukan sesuatu juga kayak tadi gitu ya, Mbak Betty kan nggak hobi sebenarnya masak gitu kan, tapi kan karena dengan keadaan kita kan ada beberapa hal yang memang jadinya sekarang kita lakukan. Jadi memang banyak cerita seru juga dari sahabat PSW gitu ya, yang misalnya tadinya misalnya nggak ngurusin gitu ya, nggak tahu harus gimana, sekarang turun sendiri karena memang hampir 24 jam kan di rumah. Jadi ibaratnya kalau sekarang nih, kalau sahabat PSW yang lain suka cerita, debu-debu semua kelihatan Mbak sekarang kalau di rumah. Tadinya kan kita nggak tahu ya ini berdebu, kita nggak tahu ada misalnya peralatan rusak atau apa gitu ya. Sekarang tuh kayaknya semua kelihatan karena kita 24 jam di rumah, semuanya jadi terlihat ya. Ya nggak OCD Seru, jadi seru. OCD ya. Iya, nggak OCD jadi OCD, bener, betul. Mbak, balik lagi ke cerita awareness dong. Tadi yang apa namanya di awal kan kita cerita nih, Mbak Betty kan inspirasinya tadi karena memang ada suatu kondisi yang mengharuskan gitu ya, ini nggak bisa pakai yang lain gitu kan, jadi nyari gitu kan. Mbak, kalau awareness cerita dong Mbak, sekarang kan ada produk baru tuh kalau nggak salah, produknya awareness yang body balm ya, Boost Body Balm, itu apa sih Mbak? Oh iya, kebetulan awareness itu kalau dari kata awareness sendiri itu kan oil for wellness ya. Jadi penting sekali menjaga kualitas kesehatan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental atau pikiran kita betul. gitu ya. Makanya dari range-nya wellness itu juga ada yang dari membantu untuk stress relief sampai dengan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi range-nya jauh banget gitu. Ada yang untuk pikiran, juga ada yang langsung untuk fisik gitu ya. Nah, salah jadi satu, bisa nggak stres gitu bisa ya Mbak ya, nggak pengen banyak stres, atau misalnya yang tadi tuh di awal pas Mbak Betty belum join, aku bilang sama sahabat saya kualitas hidup kaleng-kaleng, sakit kepala lah, dikit-dikit sakit lah, ngeluh ini itu nggak enak, ini nggak enak, itu berarti range-nya semua ada ya di dalam awareness ya? Ya, semaksimal mungkin awareness itu memang dari awal ditempatkan untuk menjadi ini ya, solusi terhadap masalah kesehari-harian yang dihadapi oleh semua mayoritas perempuan ya gitu. Nah itu didesainnya dengan mempertimbangkan itu gitu, menjadi solusi terhadap orang lain, karena dia menjadi solusi untuk kita, untuk saya dan anak saya. Kenapa juga tidak menjadi solusi buat orang banyak gitu. Kebutuhan ini kan yang biasanya yang susah dicari di luar sana, tapi produk yang berhubungan dengan kecantikan, mungkin lifestyle gitu ya, atau hanya untuk sekedar apa namanya mungkin kulit lebih lembut gitu atau lebih cantik misalnya gitu ya, itu mungkin optionnya banyak, pilihannya banyak, tapi produk-produk untuk meningkatkan kualitas hidup kita itu yang menurut saya masih sangat kurang di Indonesia, padahal herbal Mbak, susah kita banyak. Nyarinya susah banget, dan kalau ada pun itu maksudnya availability-nya itu
jarang. Jadi misalnya cuma ada di daerah di mana gitu ya, di counter mana, mallnya jauh banget. Jadi nanti kita tuh benar-benar kayak bukan di area kita gitu, mesti benar-benar pergi kemana gitu ya, yang jauh banget itu buat beli produk tertentu gitu kan. Kayaknya susah banget gitu. Banget. Padahal sebenarnya gini, Mbak Bariska, kita ini kan kayak mobil ya. Kalau misalnya remnya udah mulai nggak tajam gitu ya, atau nggak pakem gitu, terus nggak langsung kita perbaiki. Nanti dari rem mulai deh beranjak merembet tuh ya Mbak. Nah, iya gitu. benar. Hidup kita tuh juga begitu. Jadi usahakan untuk memperhatikan kualitas hidup kita gitu dari hal yang paling kecil. Karena kalau tidak nanti justru akan berdampak jangka panjangnya. Dan itu yang kita nggak mau ya, karena nanti biasanya dampaknya itu jauh lebih mahal. Kayak gini nih istilah, lebih baik memperbaiki atau lebih baik menjaga. Nah, kira-kira benar banget. Betul. Istilah itu tuh benar Mbak. Bener Mbak, kebayang kalau mobil ya Mbak, kalau udah turun mesin gimana tuh ya, rontok semua tuh, pintunya copot, setirnya copot, udah nggak ada value-nya ya Mbak, udah depresiasi 0 gitu ya, bener-bener udah nggak ada nilainya, saking udah rontok nih. Bener sih, kadang-kadang tuh aku juga ngerasa gitu ya, sebagai yang disindir juga tuh tadi sama Mbak Betty, bener sama mengignore, udahlah nggak apa-apa gitu ya, padahal sebenarnya dari yang kecil-kecil itu kalau kita tidak perbaiki atau nggak aware lah sama itu, sebenarnya nggak berkualitas, sebenarnya agak berbahaya karena bom waktu ya sebenarnya Mbak, numpuk nanti jadinya ngerembet ya, tadinya cuma istilahnya hal kecil aja tapi kita nggak aware, akhirnya nanti jadinya jadi sakit yang cukup ini ya, maksudnya yang ya jangan sampai ya berbahaya atau yang kayaknya ini gitu, mesti memerlukan penanganan khusus. Mbak, kemarin tuh kan awareness tuh ada campaign ya, kalau nggak salah, yang anti kekerasan pada perempuan. Aku sempat lihat juga, sempat bantuin juga. Nah, itu apa namanya, Mbak Betty bisa cerita nggak sih, itu ngapain sih Mbak waktu kita ada campaign itu? Oh iya, nah ini kebetulan ada ya, bisa diceritain ya. Produk kita ini, jadi kalau nanti beli secara online atau offline, dia bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, ini trio ya Mbak, kita bilangnya ya? Iya, trio natural. Nah, sebenarnya ini sudah didesain memang untuk travel, untuk keluar yang kecil-kecil kayak gini ya Mbak. Aku juga punya ini, nih. Mungkin kita bilangnya ini ya, persenjataan kita sekarang dengan pola hidup baru kita saat ini, kita harus. Ini aku hand sanitizer Mbak, tuh langsung pakai. Iya, nah itu dia. Jadi kita punya natural sanitizer-nya. Enak baunya Mbak. Banget. Ini aku pakai barusan. Itu menjaga tangan kita supaya tetap bersih, jangan sampai tangan kotor pegang masker, gitu kan? Iya dong. Terus yang berikutnya, kita juga punya yang namanya sanitizer soap. Sanitizer soap kita ini sebenarnya antibakterial. Jadi selain bisa dipakai buat cuci tangan atau mencuci makanan pun, misalnya buah-buah yang ada kulitnya, silakan dicuci kalau lagi mau makan di luar gitu ya. Karena semuanya kandungannya natural gitu. Dan kita juga ada yang namanya natural face mask. Jadi kalau pakai masker kain, silakan dispraykan untuk membantu pernapasan, sama juga memberikan efek dingin di dalam maskernya. Nah, waktu kita mendesain ini, yang ada dalam pikiran kita adalah pendamping aktivis perempuan yang akan mendampingi korban-korban perempuan, korban-korban kekerasan. Nah, di saat mereka pergi mendampingi korban-korban itu, mereka butuh yang seperti ini. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari mereka, aktivis perempuan, gitu. Nah, di saat kita terinspirasi oleh situasi di mana kekerasan perempuan itu meningkat 75% selama pandemi ini ya. Jadi kita pikir, oke, kalau gitu kenapa juga ini tidak kita jadikan untuk pengumpulan dana bagi korban-korban kekerasan, terus juga perempuan-perempuan yang meluangkan waktunya menjadi pendamping terhadap korban gitu. Iya. Nah, yang nganterin ya Mbak ya, kayak misalnya pergi ke pengadilan gitu ya Mbak ya, itu kan pasti didampingi kan, kepolisian, iya benar. Atau hanya sekedar ke rumah korban, agar korban tahu mereka ada pertolongan loh, ada bantuannya kalau mau dimanfaatkan, atau kalau hanya mau sekedar cerita aja juga boleh. Nah, itu sebenarnya tugas-tugas dari pendamping-pendamping yang ada di lapangan. Bayangkan kalau mereka nggak punya ini, tapi mereka harus tetap ketemu orang yang baru mereka kenal, jadi bukan anggota keluarga gitu ya.
di masa pandemi ini, tapi mereka juga tidak dilengkapi dengan ini misalnya gitu ya. Nah, ini terinspirasi oleh kondisi itu, jadi akhirnya sampai dijadikan program pengumpulan dana untuk Pundi Perempuan. Pundi Perempuan itu program dari Indonesia untuk Kemanusiaan, di mana organisasi ini adalah partner dari Komnas Perempuan. Nah, ini dia inspirasi kantong kecil ini, dan dibikin panjang itu supaya bisa dicantelkan di tas. Kira-kira kalau ini tas ya, jadi bisa dicantelkan begini. Jadi langsung ya. Nah, dimasukkan, jadi tergantung di bagian luar tas kita gitu ya. Terus sama ini, kalau kita mau buka ambil, kita tinggal buka. Nah, terus ambil. Jadi nah, kalau kita mau tutup lagi tinggal, ya, jadi tangan kita nggak masuk ke dalam tas gitu. Iya. Oke. Aduh, ini kayaknya ini banget deh, Mbak, noble action banget deh, Mbak. Soalnya dari ceritanya Mbak Betty tadi itu, iya beneran. Soalnya tuh aku sendiri aja sampai nggak kepikiran ya bahwa tadi kan Mbak Betty bilang korban kekerasan perempuan malah naik ya pada lagi zaman pandemi gini. Dan padahal hidup mereka tetap jalan ya, Mbak. Tetap mereka harus berjuang cari makan, mereka juga misalnya harus ke kepolisian atau tadi ke pengadilan, itu kan tetap jalan gitu loh, bukan berarti bukan ya, tetap jalan. Iya. Dan berbahaya banget kalau misalnya nggak dilengkapi dengan ini apa namanya, kelengkapan yang memang seharusnya kita lagi pandemi ini semua punya gitu kan, hand sanitizer lah atau apa namanya pakai masker dan sebagainya. Dan kasihan juga sih ya pendamping-pendamping itu yang kita nggak terfikirkan ya bahwa mereka itu juga kan beresiko juga loh, maksudnya walaupun mereka mau bantu, tapi kan mereka harus juga dilengkapi dengan sesuatu yang melindungi mereka, karena kan dalam bertugas itu kan pas ada tatap mukanya ya Mbak ya, nggak kepikir tuh, bener-bener deh, apa namanya, mungkin sahabat PSW juga yang sama seperti aku gitu ya, nggak ngeh atau nggak tahu informasinya bahwa kekerasan perempuan ini kayaknya kok malah kita agak kurang gitu ya, dan ternyata penting banget ya Mbak, dan jumlahnya tuh lumayan signifikan ya. Iya, kalau nggak kita yang bantu, siapa lagi iya kan? Dong, yang bantu harus perempuan juga, soalnya kan kaumnya kita ya Mbak. Iya, sama kan korban juga gini, bayangkan kalau kita di posisi itu, terus tidak ada orang yang menghampiri kita untuk menawarkan bantuan, nggak kebayang kan? Jadi iya, apa yang kita lakukan ini nggak ada apa-apanya deh dibandingkan pendamping yang meluangkan waktunya untuk turun dan membantu korban gitu. Iya, benar. Setuju Mbak, karena sebenarnya acara kita ini, sahabat PSW ini juga sama sebenarnya, punya benang merah yang sama. Jadi kita tuh ngerasa sekarang itu kan kondisi kan up and down ya Mbak Betty ya, up and down, dan kita berusaha supaya nggak terlalu banyak downnya. Jadi kita tuh mau menebar positivity, memberikan inspirasi, cerita-cerita yang bermanfaat itu sebenarnya juga for a cause gitu ya, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja loh, tapi kita ngelihat situasinya itu sekarang, karena kita nggak mungkin juga bertatap muka gitu ya, nggak mungkin didatengin, mungkin kita coba cara dengan teknologi gitu ya, dengan cara seperti ini, orang dengerin kita minimal itu bisa membangun mood yang positif gitu, dari situ adalah lahir pikiran-pikiran yang positif juga, yang pastinya pengaruh juga ke imun sistem kita, pengaruh juga ke semangat kita gitu ya, beraktivitas setiap hari, karena kan kita setiap hari ini uncertain ya Mbak ya, nggak tahu nih sampai kapan pandemi, mungkin bisa cukup lama gitu. Ada juga orang-orang yang nggak sabar, kayak tadi mungkin kalau kayak korban kekerasan perempuan tuh kasihan ya, kayaknya masalahnya kan jadi banyak ya Mbak, udah mana sekarang lagi pandemi kayak gini, terus mereka juga nyari nafkah juga. Jadi mungkin tadi yang Mbak Betty sampaikan, programnya All-Earners itu noble banget ya, soalnya benar-benar memang hal yang sangat dibutuhkan, apalagi sekarang lagi zaman kayak gini ya, di pandemi ini ya, susah gitu ya Mbak. Sedih dengernya. Justru kan di zaman yang susah ini kita harus lebih saling membantu, karena yang susah itu bukan lagi grup kecilnya, minoritasnya, tapi yang susah itu akan menjadi mayoritasnya gitu. Jadi kalau nggak kita sama-sama saling bantu, mau gimana lagi? Nah, tapi sahabat-sahabat All-Wellness dan sahabat PSW, saya mau nunjukin dulu apakah sudah pada coba. Terima kasih banget. Kopi ya Mbak, sore-sore. Iya, sore-sore kalau ngantuk itu emang paling cocok adalah caffeine intake ya Mbak, kalau jam segini ya, apa namanya, biar seger, biar refresh lagi, karena itu bangun mood juga sih Mbak, karena memang apa yang kita lakukan itu kan kita berusaha stay happy,
apa namanya nggak bete gitu ya, kita lakukan apa yang tadi memperbaiki kualitas hidup, apa yang menyenangkan gitu kan, kita ngobrol kayak gini, aku ketemu Mbak Betty seneng ngobrol-ngobrol seru gitu, itu aja udah sudah sesuatu, sudah bikin kita jadi happy. Mbak Betty, ini mau bertanya lagi. Sebelum bertanya, kita menyapa dulu sahabat PSW kita ya, ramai sekali. Ini ada yang nanya nih Mbak, apakah essential oil jika digunakan secara terus-menerus akan memberikan impact pada indera penciuman? Katanya dia nanya begitu. Oke. Sebenarnya gini ya, terutama kita orang Indonesia, kayaknya kalau terdampak oleh indera kita terdampak oleh penciuman atau mencium yang namanya rempah-rempah, herbal gitu ya, mungkin kecil kemungkinannya, karena kita memang sudah tumbuh dengan itu, gitu ya. Terutama kayak saya yang lahirnya dari Sumatera, di Sumatera itu semuanya pakai rempah deh. Hampir nggak ada masakan yang tanpa rempah gitu. Mungkin yang dari Sumatera. Oh iya benar-benar Mbak. Gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau tadi pertanyaannya akan mengganggu indera penciuman atau tidak, sebenarnya bagaimana menciumnya. Segala sesuatu yang dicium berlebihan itu pasti akan berdampak terhadap kesehatan. Tapi mengikuti cara pakainya adalah yang paling penting. Misalnya produk wellness itu kita punya dari range yang namanya essential oil untuk ruangan, ya. Jadi digunakan dengan mesin diffuse atau dimasukkan ke dalam diteteskan ke sapu tangan atau dimasukkan ke dalam mangkok, terus dimasukkan kapas misalnya, terus diteteskan ke kapas, nah terus taruhlah di sebelah kita misalnya gitu ya, tapi tidak untuk dihirup secara langsung dan juga tidak untuk diaplikasikan ke kulit. Memang semua essential oil kita itu karena dengan grade terapeutik gitu ya, grade paling tinggi untuk kesehatan, di mana konsentratnya paling bagus gitu ya, itu hanya setetes saja di mesin diffuser itu bisa untuk ruangan yang sangat besar gitu. Jadi tidak harus dihirup secara langsung gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah aman, kalau dari cara pakai dan produk essential oil wellness itu memang khusus didesain untuk dihirup, karena apa yang kita hirup itu akan berhubungan dengan otak limbik kita yang paling belakang gitu ya, dan itu akan memberikan dampak apapun yang dimaksud dari produknya. Jadi misalnya produk itu benefitnya untuk membuat lebih rileks, nah itu akan dikenali oleh limbik otak kita bagian belakang gitu ya. Terus yang kedua, konsentrat yang keduanya kita punya yang namanya body balm. Body balm ini sebenarnya balm untuk tubuh, jadi digunakannya itu di titik-titik nadi kita, gitu ya. Oh, di sini ya, Mbak? Di belakang terus telinga ya? Terus di belakang telinga, gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah gampang dibawa kemana-mana, karena tadi tidak didesain essential oil-nya untuk dipakai di kulit, makanya kita punya yang namanya balm, yang kita pakaikan di titik-titik nadi. Tujuannya adalah supaya masuk langsung ke pembuluh darah kita dengan cepatnya. Kebetulan ini kecil, tapi konsentratnya tinggi, gitu ya. Walaupun kecil gitu ya. Nah, terus yang berikutnya kita ada yang namanya body oil. Nah, kalau body oil itu konsentratnya lebih turun sedikit, tetapi dengan benefit untuk melembutkan kulit. Semua ekstrak tanaman yang kita pakai itu bisa digunakan seperti body lotion. Jadi kalau habis mandi bisa dipakaikan seluruh tubuh. Nah, jadi tadi sudah ada essential oil untuk ruangan, ada body balm untuk titik-titik nadi yang konsentratnya tinggi. Nah, juga ada body oil untuk seluruh tubuh. Yang berikutnya, kita ada yang namanya spray. Nah, spray ini bisa untuk berbagai macam, Mbak. Misalnya untuk tidur nih, ini bisa dispraykan di tadi di bantal gitu ya, Mbak? Jangan, ya, di bantal, di selimut, atau di dalam mobil kalau kita duduk di belakang lagi pengen istirahat, spray aja. Gitu. Makanya tadi kualitasnya jangan kaleng-kaleng ya, jadi tidurnya harus nyenyak supaya besoknya seger gitu. Iya. Dan nggak marah-marah ya Mbak Betty ya. Kalau aku tuh kalau tidurnya nggak bener, bangunnya besoknya cranky. Sama orang nggak sabaran, dikit-dikit marah, senggol bacok ya Mbak ya. jangan sampai. Ini aku lupa loh, Mbak Betty nih hari ini katanya Mbak Betty mau kasih hadiah. Bener ya Mbak ya?
mau kasih banget. hadiah buat sahabat PSW yang punya pertanyaan ya Mbak. Mbak Betty punya Ya. 2 hadiah nih. Jadi sebelum aku lupa, aku bilang sama sahabat PSW, kita sapa nih, ada Mas Nadif, ada Mbak Cut, ada Mas Richard juga. Jangan lupa nanti Mbak Betty mau kasih 2 hadiah buat penanya terbaik ya Mbak ya. Atau komen terbaik deh, komen terbaik atau penanya terbaik. Jadi jangan kemana-mana, tunggu sampai selesai. Nanti Mbak Betty akan kasih hadiah buat 2 penanya terbaik atau 2 komen terbaik. Ya Mbak. Mbak Betty, Mbak Betty, Ya. Mbak Betty tuh kan kayaknya ini loh. Kalau aku bilang, bilang kayaknya Mbak Betty mah mungkin kalau lihat penampakannya nih, penampakannya Mbak Betty, aku bilang Mbak Betty ini kayaknya anggun banget. Jadi kita mau agak bully-bully dikit. Mau nanya sama Mbak Betty, Mbak Betty seberapa handyman sih Mbak? Seberapa handyman nih? Handyman dalam arti gini, kan kita perempuan ya Mbak ya, suka selalu dibilang, itu nggak bisa kalau perempuan. Misalnya kalau aku tuh paling sering dibilangin, kamu pasti nggak bisa parkir paralelnya lurus, soalnya cewek, kayak gitu ya, suka ada stereotip kayak gitu. Mbak, ini ada 3 activity nih, kita seberapa handyman nih ceritanya Mbak Betty. Mbak, bisa ganti ban sendiri nggak? Bisa benerin genteng bocor nggak? Bisa ngangkat galon aqua nggak? Nah, itu dari 3 kegiatan handyman ini, kira-kira Mbak Betty menggambarkan kayaknya bisa atau enggak. Kalau aku bilang kayaknya bisa, soalnya bentuknya walaupun Mbak Betty ini keibuan dan anggun, tapi kayaknya tangguh banget soalnya nganterin anaknya bola. Jadi semuanya pasti bisa. Kebetulan kalau ganti ban mobil itu saya memang dari kecil, saya ingat banget waktu saya TK, saya diajak sama bapak saya duduk di pinggir. Terus dia ganti ban mobil. Waktu dia ganti ban mobil, kebetulan masih dengan pola yang zaman dulu ya, masih pakai pakai dongkrak ya Mbak, yang gini-gini ya. Pakai kunci yang begitu gitu loh. Kalau sekarang kan tinggal kebuka otomatis aja ya. Nah, terus dia buka secara diagonal. Terus dia tanya saya, saya tanya, loh kok nggak digilir? Kenapa kok harus diagonal? Nah, terus dia menjelaskan gitu bahwasannya hati-hati sekali karena kalau ring ini rusak, berarti ban mobil kamu tidak dalam posisi terbaik. Nah, bayangkan kamu sekarang akan mengendarai kendaraan itu. Jadi pastikan kalau kamu ganti, kalau kamu mau ganti ban mobil harus begini. Jadi dari umur 5 tahun saya sudah diekspos mengganti ban mobil. Mbak Betty berarti lolos dari pertanyaan pertama tuh. Ganti ban mobil dari 5 tahun udah bisa. Iya. Benerin genteng bocor Mbak katanya. Iya. Bocor, saya nggak pernah naik ke atasnya ya kalau ganti gentengnya. Tetapi ngecat rumah iya. Dari kecil juga gitu. Do it yourself ya. Ya. Jadi sama ibu tuh kebetulan saya perempuan paling kecil, yang lainnya kakak-kakak yang cowok gitu ya. Terus punya kakak perempuan juga. Jadi kecil itu hampir sering sekali dikombinasi dengan kegiatan anak-anak laki-laki. Misalnya, kenapa saya jadi suka bola? Karena waktu kecil saya suka dijadiin kiper sama kakak-kakak saya main bola. Nah, mereka lebih besar, terus mereka jadi nendang bola tuh kayak jadi kiper gitu. Jadi mau nggak mau ya harus tahan. Kalau enggak jadi. Udah tren ya Mbak ya? Iya, siap. Iya. Sebenarnya pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan lanjutan. Sebenarnya aku dan mungkin sahabat PSW juga pengen tahu nih, Mbak Betty kan tadi kayaknya cerita bahwa hubungannya cukup dekat ya sama anak-anak dan anak-anak juga sudah beranjak remaja. Nah, Mbak Betty, gimana sih cara ngajarin kemandirian buat anak? Kalau tadi kan aku tanya Mbak Betty, kalau sama orang tuanya berarti udah diajarin mandiri banget tuh, dari kecil aja harus bisa ini gitu ya. Kalau Mbak Betty ngajarin kemandirian buat anak itu gimana sih Mbak? Terutama mungkin tadi kan kita cerita juga yang kampanye Awareness ya buat kekerasan anti perempuan ya, khusus mungkin kalau misalnya spesifik perempuan gitu ya, memang harus mandiri lah gitu, karena kan kalau tadi dengar ceritanya Mbak Betty kan kasihan ya korban-korban kekerasan itu ya, kalau misalnya mereka nggak bisa cari nafas sendiri, dari awal nggak diajarkan kemandirian ya berabe juga, soalnya kan begitu tiba-tiba sendiri nggak bisa nyari makan lah istilahnya gitu ya Mbak, dependent gitu, itu kan kasihan banget gitu, masalahnya jadinya banyak sekali bertubi-tubi. Mereka dari kecil memang sudah saya posisikan sebagai saya yang diingatkan dengan ibu saya adalah gini, pastikan di saat kamu punya anak nanti kamu tahu betul dia adalah manusia lainnya. Jadi jangan pernah harapkan dia kembali untuk mengurusi kamu,
Kalau dia kembali terus mengurusi kamu, itu adalah bonusnya. Jadi pastikan dia tumbuh siap menjadi manusia lainnya sehingga dia berguna bagi dirinya dan orang lain gitu. Sama seperti di saat saya membesarkan kamu gitu. Nah, jadi dari kecil mereka sudah, misalnya kalau kita ke restoran gitu ya, mereka dari kecil dari mulai bisa baca, saya sudah kasih menu. Silakan baca sendiri. Mau dia makan waktunya 1 jam untuk baca menunya karena baru bisa baca, nggak apa-apa, kita tungguin aja. Sampai dia selesai baca gitu. Nah, jadi in charge ya Mbak ya? Iya. Jadi dibiarkan dia tumbuh. Terus dari kecil sudah saya masukkan ke ilmu bela diri. Karena saya bilang, mau atau tidak mau, kita akan pada titik tertentu harus membela diri kita secara fisik atau secara verbal. Jadi kamu harus menyiapkan diri kamu bisa membela diri kamu secara verbal, berarti lengkapi diri kamu dengan kemampuan-kemampuan berdelegasi gitu ya, berdialog gitu. Juga dengan secara fisik gitu, karena tidak pernah tahu akan ada di mana gitu. Jadi dari kecil mereka sudah dapat ilmu bela diri, terus saya bawa ke penjara. Mereka sudah lihat penjara itu seperti apa. Ini ada yang ketawain nih Mbak, ada yang ketawain katanya ganti ban mobil sama kiper bola. Ini kayaknya Mbak Gracia deh yang ketawain, katanya ganti ban mobil sama kiper bola. Iya, saya juga bawa mereka ke rumah sakit jiwa supaya mereka tahu begini. Jadi dan saya juga menjelaskan ini cukup banyak orang yang ada di sini bukan hanya karena gangguan mental secara turunan, tapi juga ada karena gangguan penggunaan drugs atau narkoba gitu. Jadi mereka bisa lihat langsung gitu. Terus kalau rumah sakit umum sudah biasa gitu kan ya. Jadi dari kecil mereka sudah saya kenali dengan hal-hal yang begitu. Bahkan saya sampai mentraining mereka kalau mereka diculik seperti apa. Banyak. Aduh Mbak Betty komplit banget nih. Kamu nih dingin banget ya sebagai ibu. Saya bilang enggak loh. Bahkan kalau kamu menyayangi mereka over protective gitu ya, kamu bahkan membuat dia menjadi paralyzed loh, menjadi lumpuh, dia tidak mampu berdiri sendiri sebenarnya. Iya, benar. Itu di take note banget tuh, aku take note, dan mungkin buat sahabat PSL juga, kata-kata tadi overprotective itu malah kurang baik ya Mbak. Nanti kalau buat anak-anak malah jadinya dia tidak bisa menggali ya kemampuannya dia sendiri untuk dia bisa jadi lebih mandiri, malah jadi itu mungkin kasih sayang yang jadi malah agak kebablasan, agak salah ya, karena sebenarnya malah kurang baik kan buat anaknya. Oke. Iya. Kan kasih sayang itu kan tidak harus tidak berarti misalnya gini, saya bilang dengan mereka, di setiap kalian membuat keputusan, mami akan ada mendukung kalian gitu ya, walaupun keputusan itu salah mungkin, nggak apa-apa, karena itu cara kamu belajar. Jadi saya melihatnya kalau kita menyayangi anak kita justru di situ, kita selalu memastikan kita ada di situ untuk dia bersender atau di saat dia jatuh ada yang menyambut ya gitu. Tapi jangan batasi dia membuat kesalahan, karena kalau nggak bisa belajar dong. Betul, gitu kan? Tuh note satu lagi tuh aku catat. Jangan jadi itu ya Mbak, safety net yang berlebihan ya, sampai anaknya itu jadinya nggak pernah belajar dari kesalahan. Soalnya kalau kata-katanya orang nih Mbak, sebenarnya proses kesalahan itulah yang membuat kita jadi maupun fisik. Betul banget. Tadi Mbak Betty udah mention ya soal bela diri ya Mbak. Ini ada yang komen nih Mbak, belajar bela diri perlu banget secara verbal maupun fisik. Setuju ya Mbak. Kalau Mbak Betty anak-anak dari kecil ya udah diajarin ya bela diri ya. Iya. Sama, karena saya dari kecil juga sudah diajari ibu. Kebetulan ibu saya bisa pancak silat. Jadi dari kecil kita sudah dilatih gitu. Pasti dilatih ya. Iya, siap. Mbak, mau nanya dong, tadi ada yang kelupaan ditanya nih. Tadi kan kita ngobrolin soal ibaratnya badan kita ini mobil lah ya Mbak ya. Bisa tiba-tiba dikagetkan dengan badan turun mesin.
gitu kan Mbak. Tadi Mbak Betty cerita soal kita itu kayak kurang ngejaga gitu ya. Kayak tadi sih mungkin di teaser aku sempat mention soal beberapa hal yang kita emang alami sehari-hari gitu kan. Suka ngeluh ini, ngeluh itu, nggak enak badan, imun sistem kurang baik dan sebagainya gitu ya. Nah ini kenapa ya Mbak, menurut Mbak Betty kesadaran bahwa kita itu nggak mau ngerawat atau nggak mau kayak tadi Mbak Betty bahasanya prevent ya, daripada nanti udah terlanjur jadi terseret-seret gitu ya Mbak, kalau mobil mah udah turun mesin ya jadinya gitu. Kenapa ya kita sering tidak sadar, ya mungkin aku sendiri ya nggak sadar juga gitu ya, bahwa kualitas hidup nggak baik, sesederhana kayak misalnya tidur itu nggak nyenyak gitu kan kalau malam, atau misalnya dikit-dikit gampang banget ringkih gitu lah Mbak, karena faktornya banyak ya sebenarnya kan, itu kompleks banget ya, faktor usia juga, faktor cuaca juga, faktor sekarang lagi banyak virus bertebaran gitu kan, lagi pandemi juga. Ini gimana sih Mbak Betty kalau ngelihat, maksudnya harusnya tuh kita tuh gimana Mbak supaya jangan sampai hidupnya kualitas kaleng-kaleng itu gitu. Sekarang kita pas banget lagi di pandemi ya, sedang menghadapi COVID-19 ini, dan kebanyakan dari kita di rumah. Kalau saya ngelihat ini sebagai berkah, mungkin untuk banyak orang juga cobaan, tidak berarti ini bukan cobaan terhadap saya, tapi saya melihatnya lebih besar sebagai berkah, karena akhirnya banyak orang di sekitar saya itu tersadar bahwasannya menjaga kualitas hidupnya, itu berarti menjaga kesehatannya. Itu baru tersadar sekarang. Kalau mungkin 10 bulan yang lalu saya bilang pastikan selalu ada kombinasi, ada makanan sehatnya, makanan nggak sehatnya. Terus pastikan kalau ada hal-hal yang bikin Anda stres juga pastikan memiliki kegiatan yang bikin Anda happy juga. Jadi jagalah balance-nya gitu ya. Kalau dulu pasti sering dapat jawabannya gini, aduh tapi susah soalnya pekerjaan gue nih deadline gitu, tapi di kantor saya nih begini gitu, atau aduh my mom is so difficult misalnya gitu ya, selalu ada excusesnya, alasannya 1000, tapi justru tidak berusaha memberikan alasan kenapa saya harus berubah, tapi selalu alasan kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, corona ini memaksa banyak orang untuk sadar bahwasannya menjaga kualitas hidup kita adalah menjaga kesehatan kita. Kalau kita menjaga kesehatan kita, justru kita melindungi diri kita dari corona, dari COVID-19. Misalnya hal yang kecil gitu ya, pastikan memilih produk yang mempromosikan atau meningkatkan kesehatan. Justru di masa pandemik ini, jangan sampai menggunakan entah itu asumsi luar, entah itu asumsi dalam gitu ya, yang dimasukkan, yang dimakan atau diminum, yang mempromosikan kesehatan atau untuk meningkatkan kesehatan, karena saat ini yang kita miliki hanya daya tahan tubuh kita. Kita nggak punya yang lain gitu ya. Jangan sampai justru kita mau ngelindungi diri dari COVID-19, kontradiksi dengan jangka panjangnya kita. COVID-19 nggak kena gitu, tapi ternyata kita merisikokan kesehatan kita untuk jangka panjang. Nah, hati-hati juga. Jadi apapun yang Anda lakukan dari hal yang sekecil mungkin gitu ya, Mbak Rizka, tidur yang cukup, makan yang sehat gitu ya, tidak berarti nggak makan sehat juga. Mau sebulan sekali ya nggak apa-apa, hanya sekedar untuk memuaskan gitu ya. Kadang-kadang kita juga ngerasa hal yang beda bikin happy juga gitu ya, tapi juga tidak meresikokan kesehatan kita secara umum gitu loh. Nah, itu penting sekali. Jadi menjaga kualitas hidup kita itu sebenarnya menjaga kesehatan kita. Itu yang kita butuhkan sekarang untuk melindungi diri kita. Oke. Jadi sesuai tadi pertanyaan kita di awal nih, kan kita punya teaser ya Mbak yang seru gitu ya, ceritanya nggak mau kualitas hidup kaleng-kaleng, ternyata itu penting banget ya, soalnya bener yang Mbak Betty bilang tadi, kita harus take note itu, kita tuh nggak punya apa-apa loh selain sekarang itu daya tahan kita kan sebenarnya. Jadi apapun kita lakukan, kita seimbangkan gitu ya istilahnya, supaya ada happiness juga di situ, karena kan dengan kita happy, dengan kita berkualitas gitu ya hidupnya, itu juga pengaruh juga ke imunitas tubuh kita ya Mbak. Jadi nggak cuma melulu misalnya
apa namanya vitamin atau makanan cukup, tapi juga tadi ada banyak tuh aspek-aspek yang elemen-elemen yang kalau tadi sahabat saya bilang nggak boleh kaleng-kaleng gitu kan. Kalau kaleng-kaleng nanti dampak jangka panjangnya nggak sekarang gitu kan, nanti keluar satu-satu istilahnya. Kalau tadi mobil tuh nanti brodol satu-satu ya Mbak ya, nanti tiba-tiba turun mesin gitu ya, nggak mau ya. Mbak, tapi gini Mbak, ini pertanyaan terakhir nih, soalnya udah di warning katanya punya keterbatasan waktu. Maunya Mbak seharian ngobrol sama Mbak Betty, nanti ya kalau udah nggak pandemi kita seharian ya Mbak ngobrolnya. Boleh, Mbak, boleh. Mau nanya nih, kalau Mbak Betty kan tadi kan ada apa namanya ada cerita lah ya di balik lahirnya Wellness gitu kan. Tadi Mbak Betty bilang alergi dan apa namanya ada kendala nggak bisa pakai produk yang ada di pasaran gitu kan. Mbak, ini kan kita ya lagi zaman corona gini ya. Aku juga sih kadang-kadang kalau lagi gak eling Mbak ngerasa aduh di penjara, di rumah, dipingit, nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya bisa A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Sekarang tuh kayaknya ibaratnya kata keywordnya adalah dipenjara oleh corona gitu ya Mbak ya, dipenjara oleh corona. Ini Mbak Betty kasih wise words dong atau kind words buat apa namanya buat nyemangatin aku juga, nyemangatin sahabat PSC juga, bahwa sebenarnya halo yang ngerasa dipenjarakan oleh corona, coba Mbak Betty kasih kind words-nya nih. Kalau dari Mbak Betty mungkin kayaknya lebih menyentuh kita loh Mbak, jadi kita juga lebih semangat, nggak bete-bete lagi, nggak marah-marah lagi, nggak dikit-dikit kayaknya ngerasa ya nggak bisa, alasannya corona gitu ya Mbak, jadi corona itu jadi ini apa namanya kambing hitam gitu kan. Ya, kita mungkin bisa menempatkan diri kita gini, kalau tadi hubungannya dengan pundi perempuan gitu ya, begitu banyak perempuan-perempuan yang sedang mengalami kekerasan di luar sana atau sudah menjadi korban kekerasan, rumah menjadi tempat yang aman bagi kita semua melindungi diri dari corona, justru buat mereka adalah sebuah neraka. Karena itu tempat mereka mengalami penganiayaan ya. Jadi untuk kita yang sudah beruntung masih punya rumah, suasana yang nyaman gitu ya, keluarga yang mendukung, untuk melihat berada di rumah saja menjadi sebuah penjara, menurut saya mari kita rasakan saudari-saudari kita di luar sana yang pernah mengalami kekerasan atau sedang mengalami kekerasan dan coba keluar dari situasi itu. Itu satu. Yang kedua, terkadang hidup kita perlu penyadaran ya memang. Mungkin karena corona ini banyak dari kita yang melihat potensi lain dari sisi diri kita gitu ya, atau melihat sisi kita dari sisi yang dari sudut yang berbeda, atau kita menemukan hubungan yang mungkin selama ini sebenarnya tidak sehat tapi kita nggak sadar, tapi dengan adanya corona jadi sadar gitu ya, oh ini hubungannya nggak sehat nih, lingkungan ini nggak sehat buat saya, ini yang lebih sehat misalnya gitu ya. Lagi-lagi corona ini mau dilihat sebagai cobaan atau mau dilihat sebagai berkah, itu cara pandang kita. Kalau dibilang menjadi penjara, saya pribadi sebenarnya saya sudah merasa hidup di dalam penjara itu seumur hidup saya. Saya nggak bisa makan dengan sembarangan beli produk proses di luar sana. Kecuali kalau yang dimasak nggak apa-apa. Kalau yang dimasak, nasi goreng amang-amang di kaki lima juga saya bisa makan. Tapi kalau yang sudah diproses, ya tek-tek saya bisa. Bakso di pinggir jalan, oke. Tapi kalau yang sudah diproses, yang apalagi ada tambahan-tambahan sintetis kimianya gitu, itu dengan cepatnya alergi saya keluar gitu. Saya tidak dengan gampangnya bisa beli produk yang ada, misalnya saya mau beli sampo nih, oh ayo keluar sana beli sampo misalnya gitu. Kalau saya traveling, sampo saya ketinggalan, itu hal yang sangat susah buat saya gitu ya, buat saya dan anak saya. Jadi buat kita sekarang hanya untuk tinggal di rumah aja, itu hanya sedikit lebih dari, oh kalau kemarin bisa keluar, sekarang nggak bisa keluar. Jadi cukup banyak saudara dan saudari kita di luar sana yang sebenarnya benar-benar hidupnya seperti penjara. Kita hanya mungkin dicobakan sedikit untuk dirasakan, ini loh hidup saya puluhan tahun itu seperti ini, kita baru merasakannya berapa bulan. Nah, tinggal bagaimana penyesuaiannya aja. Aduh jadi malu Mbak Betty, udah nggak mau nyalah-nyalahin corona lagi kalau gitu, kalau udah dengerin kayak gitu kayak baru sadar ya Mbak, ini kayaknya manja banget gitu ya, apa namanya selalu menyalahkan, selalu nggak happy sama kehidupan, pokoknya mungkin bisa dibilang kita harus lebih grateful ya
with everything. Kita ngelihat tadi yang Mbak Betty bilang, mau dilihat jadi cobaan atau mau lihat jadi berkah, mau lihatnya dari sisi mana. Sebenarnya kan itu dari mana kita memandang ya, Mbak. Iya. Ya. Aduh Mbak Betty, seru banget ya hari ini ya. Pengennya sepanjang hari loh, terus pengennya juga nggak di layar Instagram gini. Sebenarnya pengennya sebelahan nanti ya Mbak ya, kalau udah berlalu ya corona ya Mbak. Oh iya, ini Iya, pemenang banget. giveaway hari ini Ira Aryani Mbak. Silahkan DM ke Wellness ya. Aduh, seneng banget. Belly body Mendapatkan. oil, belly body Aduh, oil langsung adalah- dicoba tuh nanti malam tuh. Untuk perkembang Langsung atau dicoba. masuk angin, silakan dibalurkan seluruh tubuh. Tinggal dibalurin ya. Sesering mungkin. Oke, siap. Iya. Sesering mungkin ya. Siap. Ya. Oke, Mbak. Kita kayaknya mesti pamitan dulu nih karena keterbatasan waktu. Kita ucapkan terima kasih untuk sahabat PSW semua yang udah nonton kita, yang udah partisipasi, yang udah menang. Jangan lupa DM Wellness ya, biar segera dikirim hadiahnya. Saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel dan Mbak Betty Nurbaiti dari Wellness. Terima kasih. Kita ketemu besok jam 4 di episode Sahabat PSW juga. Selamat sore semuanya. Makasih loh Mbak Betty. Thank you so much. Makasih Mbak Mariska. Senang banget merasa terhormat. Iya, sama-sama. banget ada di sini. Sama-sama Mbak Betty. Bye. Bye.